Kok masih muda gini, goalsnya mau kaya, menurut lo investasi atau asuransi duluan? Oke, next question. Disclaimer, ini opini gue. Itu bukan pilihan, woi. Itu urutan. Jadi, fondasi finansial itu isinya adalah dana darurat plus asuransi atau proteksi. Ini adalah syarat keuangan yang lo harus punya dulu sebelum nyentuh investasi. Nih, coba mikir ya. Let's say ada si A. A ini misalnya punya duit buat investasi 20 juta. Terus dia ini jago banget. Setahun bisa ngasilin 100%. Gila kan? Jadi 40 juta nih. Amit-amit. Di akhir tahun, si A nih terjadi sesuatu. Jadi harus masuk rumah sakit, rawat inap, tindakan operasi, dan lain-lain. Habis 50 juta secara dadakan tuh gara-gara itu. Bayangin nggak? Cuan investasi si A ini langsung habis semua. Tapi kalau lu punya proteksi dari asuransi, biaya rumah sakit si A ini bisa dibayarin sama perusahaan asuransinya. Satu lagi nih, ini kasus real, terjadi sama adiknya teman gua. Jadi dia ini disuruh bikin proteksi asuransi, udah 2 tahun nggak bikin-bikin. Akhirnya tiba-tiba bertobat lah mau bikin. Nah, lagi proses bikin nih, seminggu ini, jedanya nih, dalam seminggu ini nih, dia tiba-tiba amit-amit sakit kritis. Akhirnya polisinya nggak keburu dibuat, nggak bisa jadi, dan teman gua akhirnya keluar biaya rumah sakit 200 juta. Lu boleh nih nggak punya asuransi medical sama sekali, asal papa mama lu bisa bayar biaya rumah sakit miliaran tanpa cash flow mereka terganggu. Nah, kalau lu tidak punya privilege itu, lu harus punya asuransi. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya bumper lu ketika lu lagi ngerintis kekayaan. Kok masih muda gini, goalsnya mau kaya, menurut lo investasi atau asuransi duluan? Oke, next question. Disclaimer, ini opini gue. Itu bukan pilihan, woi. Itu urutan. Jadi, fondasi finansial itu isinya adalah dana darurat plus asuransi atau proteksi. Ini adalah syarat keuangan yang lo harus punya dulu sebelum nyentuh investasi. Nih, coba mikir ya. Let's say ada si A. A ini misalnya punya duit buat investasi 20 juta. Terus dia ini jago banget. Setahun bisa ngasilin 100%. Gila kan? Jadi 40 juta nih. Amit-amit. Di akhir tahun, si A nih terjadi sesuatu. Jadi harus masuk rumah sakit, rawat inap, tindakan operasi, dan lain-lain. Habis 50 juta secara dadakan tuh gara-gara itu. Bayangin nggak? Cuan investasi si A ini langsung habis semua. Tapi kalau lu punya proteksi dari asuransi, biaya rumah sakit si A ini bisa dibayarin sama perusahaan asuransinya. Satu lagi nih, ini kasus real, terjadi sama adiknya teman gua. Jadi dia ini disuruh bikin proteksi asuransi, udah 2 tahun nggak bikin-bikin. Akhirnya tiba-tiba bertobat lah mau bikin. Nah, lagi proses bikin nih, seminggu ini, jedanya nih, dalam seminggu ini nih, dia tiba-tiba amit-amit sakit kritis. Akhirnya polisinya nggak keburu dibuat, nggak bisa jadi, dan